Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi di sini setidaknya ada 4 teori. Yang pertama, teori Yunan. Kemudian yang kedua ada teori Nusantara. Yang ketiga ada teori out of Africa. Dan yang keempat adalah teori out of Taiwan. Baik, yang pertama adalah teori Yunan. Teori yang pertama ini, yaitu teori Yunan, itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari salah satu daerah di selatan Cina, yaitu daerah Yunan, yang mana teori ini berdasarkan dengan kesamaan artefak dan juga bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara ternyata serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja. Nah, dengan kata lain, kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja itu menandakan bahwa adanya pertalian dengan daratan Yunan, serta artefak kapak tua yang ditemukan di Indonesia mempunyai kemiripan dengan kapak tua yang ditemukan di Asia Tenggara. Baik, teori Yunan ini juga ternyata didukung oleh beberapa ahli seperti Muhammad Ali, Robert Baron von Heine, dan juga J.H.J. Kern. Nah, yang mana Muhammad Ali ini menyatakan sesuai dengan kajian yang dilakukan, itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang terdesak melakukan pergerakan ke selatan. Hal tersebut dikarenakan masuknya berbagai suku lain yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Nah, yang kedua, menurut J.H.J. Kern juga mendukung teori tersebut, yang mana menurut beliau bahwa bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia atau yang biasa kita kenal dengan bahasa Austronesia. Nah, selain itu juga sebagai para ahli sejarah, Robert Baron von Heine juga melakukan beberapa kajian terhadap kebudayaan megalitik yang terdapat pada Asia dan juga Pasifik, yang mana melalui kajian tersebut beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum terdapat perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada di wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar di daerah Asia yang juga banyak ditemukan di barat Indonesia, sedangkan untuk kapak lonjong sendiri paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Nah, terkait dengan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan ini tidak semata-mata dilakukan secara langsung dalam satu periode waktu saja, namun perpindahan tersebut terjadi secara bertahap atau berangsur. Nah, pada proses perpindahan gelombang pertama yang melakukan migrasi adalah orang Negrito atau bisa kita kenal dengan Melanesioid, yang mana kedatangan pada gelombang pertama ini menuju pada timur Indonesia berupa Papua dan sekitarnya. Lalu pada gelombang yang kedua disusul oleh bangsa Porto Melayu atau yang kita kenal dengan Melayu Tua, yang mana gelombang kedua ini terjadi sekitar 200 sebelum Masehi. Nah, sedangkan pada gelombang ketiga atau gelombang yang terakhir ini disusul oleh bangsa Deuteru Melayu atau yang mana kita bisa kenal dengan Melayu Muda yang terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, baik, kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori Nusantara. Jadi banyak teori, bukan hanya teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu dari luar, ternyata ada teori juga yang mengatakan bahwa ternyata asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana kita kenal dengan teori Nusantara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa teori Nusantara itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak berasal dari luar, tetapi berasal yang mana hidup dan berkembang di bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, teori ini juga didukung oleh beberapa ahli seperti J. Crawford, Kahim Lee, Sultan Takdir, dan juga Goris Kera. Nah, munculnya teori Nusantara ini juga didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, karena bahasa Melayu dan bahasa Jawa itu memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Nah, taraf tersebut hanya bisa dicapai dengan adanya perkembangan budaya yang sangat lama. Yang kedua, Kahim Lee tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Kampa. Nah, jadi sudah jelas bahwa Kahim Lee di sini menolak teori Yunan tadi yang menyatakan bahwa ternyata bahasa Melayu itu serumpun dengan bahasa Kamboja atau bahasa Kampa. Nah, baginya persamaan yang berlaku di kedua bahasa ini adalah sebuah fenomena yang sifatnya kebetulan. Yang ketiga, manusia kuno Homo soloensis dan juga Homo bajakiensis yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi ternyata terdapat penemuan manusia kuno di Pulau Jawa yang menunjukkan bahwa besar kemungkinan orang Melayu keturunan dari manusia kuno tersebut yaitu berasal dari Jawa. Yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara adalah bahasa rumpun bahasa Austronesia, memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah, yakni bahasa Indo-Eropa. Walaupun sudah banyak bukti yang mendasari teori ini, namun ternyata teori ini juga memiliki banyak kelemahan, yang mana para ahli yang mendukung
teori lain menemukan beberapa peninggalan yang menguatkan bukti bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari luar Indonesia. Misalnya seperti adanya kesamaan peninggalan perkakas pada zaman purba dan juga migrasi besar-besaran manusia purba ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Afrika. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Nah, anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA, gen perempuan dan juga gen laki-laki. Nah, mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Nah, teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50 sampai 70 ribu tahun yang lalu. Nah, pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasier, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Nah, pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Nah, perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, dan juga ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Ais Timur, Australia termasuk Indonesia. Nah, teori out of Africa dapat dibuktikan dengan adanya fosil laki-laki di Danau Munggo. Nah, dengan adanya fosil yang ditemukan tersebut, maka bisa dipastikan pernah ada kelompok manusia purba yang melakukan migrasi dari Afrika ke Asia dan Australia. Nah, selain itu juga ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lembah Sungai Nil. Nah, wilayah tersebut melintasi semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab Laven, dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Ahli dari Amerika Serikat, Max Ickman, mengatakan bahwa manusia modern yang ada sekarang berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Mereka menyebar dari Afrika hingga ke Laut Afrika. Nah, teori ini juga dikemukakan oleh antropologi dari Inggris, yaitu Christopher Brian Stringer, dan juga antropolog Jerman, yaitu Gunther Brauer. Nah, mereka mengatakan bahwa asal-usul manusia modern berasal dari Afrika, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung oleh seorang ahli, yaitu James Watson. Nah, beliau berpendapat bahwa manusia modern saat ini mengalami perkembangan hanya dari satu wilayah saja, yaitu Afrika. Nah, sedangkan menurut ahli genetika Max Ickman, bukti genetika DNA, gen laki-laki dan gen perempuan manusia modern berasal dari 100 hingga 200 ribu tahun yang lalu. Yang terakhir ada teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Nah, teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Hari Truman Simanjuntak. Nah, teori ini mampu dijelaskan melalui jenis bahasa-bahasa yang digunakan penduduk Nusantara. Bukti teori out of Taiwan yang pertama adalah dari segi bahasa dan juga linguistik. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia termasuk dalam bahasa rumpun yang sama dengan bahasa-bahasa di Taiwan, yaitu rumpun Austronesia. Maka dari itu, para ahli menyimpulkan bahwa bangsa dengan rumpun bahasa tersebut berasal dari suatu daerah yang sama, yaitu Kepulauan Formosa, yaitu Taiwan. Nah, selain itu juga, bukti lain yang mendukung teori ini adalah kesamaan DNA antara orang Indonesia dan orang Taiwan. Nah, kecocokan genetika ini telah diteliti pada berbagai etnis Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Taiwan berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, sekian video singkat dari saya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.